Kita insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, kita belum tahu pasti, tapi secara falakiyah, secara perhitungan kalender, Ramadan itu masuk maghrib hari Kamis ini. Secara falakiyah itu kita akan meninggalkan bulan Sya'ban dan akan masuk ke bulan Ramadan. Tapi kita tunggu nanti, karena kita ini mengikuti pemerintah kita setempat, Indonesia, yang berada di Indonesia. Nanti kita juga di Indonesia menggunakan dua metodologi, baik falakiyah maupun ru'yah, secara melihat. Jadi kita jangan buru-buru, oh besok puasa. Ya falakiyah ya betul, besok puasa. Tapi kita tunggu nanti, karena nanti sidang isbat itu mungkin maghrib ini ya. Walhasil kapanpun Ramadannya, tapi mudah-mudahan Ramadan tahun ini mudah-mudahan bisa berbeda. Bisa kita benar-benar sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa la'allakum tattaqun. Yang menarik sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, banyak dari kita lihat orang-orang yang lebih senior daripada kita itu sudah berpuasa puluhan tahun. Dan terus Syawal, minal aidin wal faizin, kemenang. Semoga Ramadan yang sebenarnya itu adalah bulan tarbiyah. Ramadan yang sebenarnya, kenapa dibilang bulan ampunan, bulan barakah, bulan menggali semuanya? Karena bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah madrasah ilahiyah. Kenapa madrasah ilahiyah? Bayangkan, materinya kita yang tentukan. Gurunya kita. Saksinya, gurunya kita, hanya disaksikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa madrasah ilahiyah? Karena nanti lulus tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa kita yang berbuat, kita yang berencana, ibarat sekolah, kurikulum kita yang buat. Ya kan? Kita yang mengajari diri kita sendiri. Kita yang menilai diri kita sendiri. Tentunya nanti hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan cuma satu, bahwa lulus dari Ramadan ini kita bisa memasuki bulan Syawal, itu minal aidin wal faizin, bagian dari orang-orang yang menang. Makanya kadang lucu, terus terang, memang tapi tidak mudah merubah sebuah kebiasaan. Katanya Ramadan bulan puasa, bulan menahan diri, tapi konsumsi rumah tangga itu naik berlipat-lipat. Di mana menahan dirinya? Padahal bulan Ramadan bulan sedekah. Iya kan? Jadi kajian tentang puasa ini luar biasa sebenarnya. Makanya kenapa dibilang Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu Rasulullah SAW dari bulan Rajab udah mempersiapkan dirinya untuk masuk bulan tarbiyahnya Allah SWT. Rajab, Sya'ban, maka dibilang ibarat orang menanam, Rajab itu bersih-bersih. Ya, bersih-bersih. Sya'ban itu menggemburkan. Ramadan menanam. Syawal memetik. Dan hasilnya itu bisa dinikmati dari bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kembali ke Rajab. Cuma ini sayangnya konsepsi Ramadan, konsepsi sekolah ini banyak dari kita menyia-nyiakan. Padahal memang, kenapa banyak menyia-nyiakan? Karena memang perintahnya kalau kita lihat di ayat Al-Qur'annya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun. Bukan. Definite. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya Anda menjadi takwa. Apa sih takwa itu? Takut. Karena tidak mungkin Anda mencapai ketaatan kalau Anda tidak takut. Bagaimana kita mendidik anak kita misalnya? Anak kita waktu dia kecil, dia tidak sayang sama kita. Dia tidak taat sama kita. Yang dia perlukan adalah dia takut dulu sama kita. Jadi bohong, ada ketaatan tanpa ada takut. Makanya saya pribadi loh ya, mendefinisikan takwa itu takut. Karena kalau orang nggak takut,
nggak mungkin taat, betul nggak? Hukum, penerapan hukum kan kayak begitu. Orang takut nggak pakai helm, orang taat sama aturan karena takut ditangkap polisi. Jadi imannya baru sebatas pandangan matanya. Bahkan banyak dari kita kalau nggak ada polisi ya sudah lewat langgar aja. Nah inilah bedanya puasa tadi dengan yang lain. Karena kita mendidik diri kita, polisinya benar-benar kita, hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu kok. Nah makanya betapa pentingnya sebenarnya kajian. Makanya saya alhamdulillah senang. Insya Allah mau bikin 2 kali kajian sehari, ahlan wa sahlan. Dan nanti kita panggil, kita undang. Seperti kebiasaan kami di Mahabbatul Aulia, saya bukan penceramah tunggal kok. Banyak kita punya sahabat-sahabat guru-guru. Karena masing-masing punya gaya. Ini Syarif Shihab gayanya begini, ada yang gayanya begini, ada yang gayanya begini. Dan masing-masing punya spesialisasi. Ada fikih, ada yang bab sejarah, ada yang bab ini, ada yang bab tafsir. Karena ilmu luas. Sama aja kita di elektro umpamanya. Ada teman kita yang jago betul di jaringan tegangan tinggi. Ada teman kita yang jago di jaringan komputer. Ilmu Allah luas, jangan sok tahu. Sok ganteng boleh. Ya nggak, Alif? Alif mana Alif yang paling ganteng loh? Tapi kalau sudah masalah keilmuan, ilmu luas. Apalagi kalau kita bicara ilmu agama. Siapa aja bisa. Makanya kita tahu diri. Mari kita tahu diri, mari kita belajar. Dan mari ini belum masuk Ramadan kita siapkan, kita gemburkan, kita lembutkan kita punya hati. Kenapa sih orang bermaaf-maafan? Kalian tahu enggak? Dalam riwayat doa yang Rasulullah SAW sering panjatkan dalam Ramadan cuma satu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Afu yang maha pengampun. Makanya kenapa kita berminta-minta maaf? Karena urusan kita ini sama orang-orang tertentu kan. Makanya kalau saya pribadi nggak demen basa-basi. Ada, ya kalau istilah kasar ya, insya Allah saya mungkin nggak punya dosa directly sama Tuan Osi Isbani ini. Karena hampir tidak pernah berinteraksi secara langsung kan. Tapi yang biasa berinteraksi, itulah yang kita harusnya datangi. Kayak saya di sini nih, majelis saya nih. Misalnya ya, ada Pak Arman, ada Pak Hendra, ada Pak Bagus, ada kita punya. Ini yang saya harus minta maaf sama mereka directly. Pak Arman minta maaf ya. Bukan jika ada salah, pasti ada salah. Bahkan di dalam hal-hal yang kecil-kecil kayak begitu pun kita ini kadang-kadang, dan seringkali coba perhatikan bahasa-bahasanya orang yang minta maaf kepada Anda. Bila ada salah, jika ada salah, basa-basi. Dan siapa yang tidak bisa memaafkan yang di bumi, maka jangan harap yang di langit akan memaafkan Anda. Siapa yang tidak bisa menyayangi yang akan di bumi, yang di langit pun tidak akan memaafkan Anda. Oke, mari kita mulai lapangkan kita punya hati. Orang minta maaf, tidak minta maaf sama kita maafkan aja udah semuanya, lapangkan. Supaya apa? Hati ini, soalnya subhanallah, hati ini suatu hal yang sangat unik. Kalau ditaruh dia barang bagus, dia akan mengembang. Apa itu barang bagus? Cinta. Tapi kalau Anda taruh dia kebencian, hati Anda mengkeret. Makanya buang sampah. Buang sampah-sampah kebencian. Kebencian itu dia, dendam, hasut, buang. Kita minta maaf dia sama orang seluruh dunia. Dunia saya minta maaf. Tidak perlu kau minta maaf sama saya. Saya udah lepaskan semuanya. Supaya apa? Hati saya lapang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta maaf, benar-benar minta maaf. Jadi ketika kita mengetik itu kepada orang itu, kita sadari betul ini saya minta maaf. Jangan gini, gue minta maaf ya kalau ada salah. Itu namanya basa-basi. Salah lu apa emang sama gue? Sebutin. Saya pernah menyakiti kamu. Bahkan saya pernah berpikiran buruk kepada diri kamu. Saya minta maaf. Kenapa? Kamu tidak tahu, tapi Tuhanmu pasti tahu. Allah Maha tahu. Dan urusan kita ini urusannya sama Rabbul Alamin. Ada urusan vertikal dan horizontal. Walaupun ya tidak boleh kita bilang Allah adanya di langit, tidak. Allah ada di mana-mana. Kita ini di dalam manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya saya bilang saya buka dengan kajian yang sangat agak melebar gitu loh. Tinggal nanti apa yang kita mau bahas. Apa? Karena begitu banyak chapter-chapter gitu loh. Begitu banyak yang bisa dikaji tentang kehidupan ini. Seperti saya bilang kayak kita belajar di elektro. Ada yang bagian kecil. Tapi hari ini menyambut bulan Ramadan, saya cuma mau bahwa apa kita menyadari kita dengan sadar, mari kita bikin silabus diri kita. Mari kita latih, mari kita masuk sekolah. Mari benar-benar kita masuk sekolah dengan tujuan tertentu. Kita jelas ada punya visi dan misi.
tujuan visi kita adalah meriset diri kita, mengkalibrasi diri kita, kalau bahasanya Pak Ius itu. Ya nggak Pak Ius? Mari kita kalibrasi diri kita. Semoga nanti keluar di bulan Syawal benar-benar kita pantas dan kita tahu, kita sadar kita menjadi orang yang fresh. Insya Allah nanti saya mau posting, saya punya tulisan tentang puasa batinia dan puasa. Ada puasa batin makanya butun. Ya, batin itu dari bahasa Arab, tersembunyi. Karena puasa itu ada 3 jenis. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, dan ada puasanya orang khusus, khusus lagi. Puasanya awam itu puasanya kita punya anak-anak. Sahur sampai maghrib, tidak makan dan tidak minum. Begitu buka puasa, makan dikasih hadiah. Itu puasa awam. Yang kedua puasa khusus, yang begini dan begini. Dan ini boleh kita kaji nanti. Nggak sempet kalau mau, saya lihat waktu kan. Banyak hal yang menarik ya sahabat-sahabat. Alhamdulillah, betul-betul senang saya punya hati ketemu. Lama, banyak. Terakhir benar-benar kita ketemu buka puasa kan berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Ya. Alhamdulillah masih sehat semuanya, masih segar, masih awet. Ya. Saya mau lihat dulu, kayak pada jauh-jauh soalnya duduknya kan. Kalau gue kan mukanya gue doang nih. Ya, alhamdulillah, nikmatillah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita punya kawan, kita punya sahabat nih, Tuan Arnando Ferdian. Kok bisa yang paling yang kena COVID kan? Tapi itulah ujian. Setiap apapun yang terjadi itu adalah ujian. Yang penting kita be happy. Alhamdulillah, ya kan? Gue pikir tadi Pak Taufik Cilwan mukanya nggak terlalu ini, nggak ada bininya di situ. Makanya jangan bahas-bahas ini, sebentar dia mau pulang, wah ada bininya langsung loncat. Alhamdulillah. Dan sehat, Ibu Dian sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kira-kira materinya sangat general, sangat generik. Kalau kita mau lanjutkan nanti pembahasannya lebih jauh lagi, yaitu dia tentang saum, menahan diri. Semoga benar-benar kita masuk bulan Ramadan ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan lain. Supaya apa? Karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam. Apa itu? Lailatul Qadar. Dan tidak mendapatkan malam itu kalau orang itu tidak usaha maksimal. Kayak kita juga lah waktu sekolah di UI. Apa mungkin yang dapat cum laude itu yang nggak belajar, yang nggak kerja keras, yang nggak kerjain semua PR-nya dengan baik dan benar? Betul nggak? Ada yang cum laude tiba-tiba cum laude. Nggak mungkin, dia kerjain dari semester 1. Dari semester 1 dia sudah paling giat, ya kan? Semester 1 giat. Makanya dia lulus 7 semester. Pantes dia lulus dan dapat penghargaan. Betul tidak? Kira-kira begitu juga dengan langit, Pak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda mimpi dapat Lailatul Qadar cuma iktikaf 2 hari, iktikaf 10 hari, tidak. Ini pelatihan yang benar-benar. Karena kembali lagi, ibadah itu bukan hanya ngaji, sholat, ya. Ibadah itu bukan hanya baca Quran, sholat, dan tetek bengek, bukan. Tapi bagaimana interaksi kita sesama manusia. Karena itu yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Horizontal dan vertikal. Kita ini bukan manusia elips yang jauh kepada yang lain di bumi, tapi yang dekat dengan langit. Enggak, manusia yang sempurna, R-nya itu sama. Jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dia pasti akan dekat, hubungannya akan bagus dengan makhluk. Jadi nggak mungkin ada ahli ibadah yang hubungannya dengan makhluk tidak bagus. Tidak mungkin, catat itu. Ya. Jadi kembali lagi bulan khusus, mudah-mudahan bukan sekedar basa-basi kita bilang Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Enggak, tapi insya Allah Ramadan ini banyak dari kita yang benar-benar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sama juga dengan ibadah haji. Kenapa dibilang haji mabrur? Kapan orang bisa dinilai hajinya diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ketika dia pulang dari haji. Al-hajj naik, meningkat. Mabrur, abrar, albar. Perilakunya baik. Maaf, saya sering mendengar ada orang bilang begini. Ketika dia keluar dari rumah, dia bilang, haji saya mah saya taruh di rumah, Pak. Ini bisnis, nggak bisa pakai hukum. Oh, nggak boleh begitu. Pakaian ini bukan kadar keimanan Anda.
Pakaian bukan, tapi perilaku. Al-Islam, al-ihsan. Saya boleh berpakaian ala Yahudi, orang tetap tahu. Atau maaf saya berpakaian preman apa, tapi orang tahu ini ya. Ini ya. Saya bilang nggak tahu saya. Nama saya Mbak Kirman, nama saya Jeffrey, nama saya Jack. Orang kok pakai topi koboi kok tanya. Kamu yang menilai saya kan. Apakah saya orang baik atau bukan? Apakah saya beragama apa? Ini cerita kok seperti itu. Saya kalau ditanya sama orang, kadang kalau saya pergi ke daerahnya, bukan saya takut bilang anak muslim, bukan. Karena saya tidak mau Islam, al-ihsan. Jadi kalau kita mengaku kita al-Islam, mari kita berbuat salam. Kemana-mana bawa damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirullah. Oke, saya rasa cukup kajian untuk hari ini ya. Dan kalau ada yang mau diskusi ya, masih ada 5 menit boleh. Saya sih alhamdulillah waktunya bebas kan. Pengangguran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya bahas, karena memang saya tidak bahas sangat kecil, saya bahas sangat general. Kembali lagi tidak ada harapan kecuali semoga kawan-kawan kita semua, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampuni kami. Dan untuk bisa mendapatkan totalitas ampunan, afu itu kayak dihapus, hapus. Ghafarallah. Kalau ghafarallah tutup. Tapi kalau afu, hapusan. Itu bahasa Indonesia hapusin ya. Apose. Dari kata afu, hapus. Beda istighfar sama afu. Makanya orang minta maaf, al-afu. Kenapa? Lupakan ya, hapuskan ya. Semoga kita benar-benar, kalau dihapusin nggak ada bekas. Kalau luka itu ya, kalau cuma ketutup ada bekas. Tapi kalau orang benar-benar habis Ramadan tidak ada bekas. Gitu. Semoga sehat walafiat. Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Pasti banyak yang salah, itu karena dari diri saya. Al-haqqu min rabbik. Hanya Allah yang maha kebenaran. Saya hanya berusaha menyampaikan ini sedikit yang saya pahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau bertanya atau mau diskusi boleh. Mana nih mukanya? Ayo dimakan. Nah, ayo diminum.